anggaran dana desa itu kayak gini. Anggaran dana desa itu setiap tahun pasti berbeda. Oke. Dia anggaran dana desa itu sumbernya ada dari berbagai sumber. Dia ada dari dana desa, anggaran dana desa, ADD itu yang dari provinsi atau dari pusat kita bilangnya. Ada dia BHPRD, bagi hasil pajak retribusi daerah. Jadi kalau anggarannya kemana kayak dari bilang tadi, kita di awal tahun itu ada namanya musdes, musyawarah desa. Musyawarah desa itu dihadiri sama perangkat desa. Dihadiri perangkat desa itu dia kepala desa, sekdes, kasih, kaur, baru gamot atau bepling, baru dia BPD atau bahasa di sini dia maujana. Nah, maujana ini dengan gamot-gamot tiap dusunnya, dia akan mengundang beberapa masyarakatnya dari tiap dusunnya. Beberapa masyarakatnya diundang di tiap dusunnya, kita adakanlah musyawarah desa. Misal dia dari dusun satu, kita tanya apa keluh kesah dia dari dusun satu, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu di dusun satu ini. Nah kayak gitu. Di sini ada 8 dusun. Setiap dusun itu kita tanyakan apa keluh kesahnya, karena bisa kita bilang permintaan setiap dusun itu pasti berbeda. Nah, kayak yang gue bilang tadi lampu jalan. Di tahun kemarin kita itu lampu jalan itu hanya cukup 5. Kenapa? Karena berbagai aspek tadi. Semisal dusun satu ini dia minta bangunan, tolong dulu Pak, itu kami jadi nggak bisa berpadu karena kami hancur. Otomatis kita harus tolongin dulu, kita asingkan dulu lampu jalan kita. Ini kita jalan kami udah longsor. Kalau ada pengangkutan hasil panen dan tempatkan kita nggak bisa lewat. Otomatis kita harus melakukan pertengahan di jalan orang ini. Kira-kira kayak gitu lagi. Jadi dana desa ini tidak bisa semata-mata kewenangan Panglima, tidak bisa semata-mata kewenangan bendahara dengan sekdes. Karena dalam pengolahannya dana desa ini kan untuk kepentingan masyarakat desa. Kita harus tahu dulu desa kita butuh apa. Apalagi dengan kayak gini, pemerintah kan sudah menetapkan di tahun kemarin 15% dana desa itu harus untuk masyarakat miskin. Otomatis dana desa kita semisal tahun kemarin kita di 972 juta, kita harus kurangkan dulu dari 15%. Dari situ kita kurangkan dulu dia 15%-nya untuk jadi ya. Baru ketahanan pangan. Ketahanan pangan dia berapa persen? Kita buat 15% lagi, kita kurangkan dari sisa tadi lagi 15%. Kemudian kita harus mikirkan juga ya, dana desa ini kita harus membantu balita, kita harus buat untuk ibu hamil, untuk lansia, atau di sini namanya dia PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, ini kita harus sisihkan dulu. Baru kita pikirkan tadi dia untuk apa. Itu kan semata-mata kayak gini dia. Kita harus prioritaskan satu. Gak bisa kau minta bangun jalan, kau minta bangun ini. Kita gak bisa menghasilkan ini semua. Karena sudah dipotong anggaran tadi. Dari penganggaran kita tadi sudah terpotong 30% kan, yang sudah pasti kan. 930%-nya berapa? Kita harus cari dulu. Istilahnya kalau mau membangun daerah, salah satu daerah di setiap dusun, kita harus nyari dia solusi terbaik. Misal orang ini sudah tidak bisa lagi bermain, urgent kan? Sementara orang itu tidak bisa lagi diangkat panennya dari kampung. Mana yang lebih urgent? Di antara kedua ini. Ya pengangkutan. Karena ini kan lalu lalangnya ekonomi di sana. Kalau ini tadi dia butuh air, belum tentu di dusun dia ini hanya di sentra itu yang berpagi. Nah, jadi kita buat dulu ya. Apabila ada rencana atau anggaran yang masih tersisa, kita buatlah dia ini di perubahan anggaran. Masuk lagi. Jadi kalau untuk semisal Pak, di sana itu berapa? Kan itu kan? Sisalah sedikit lagi. Oke lah, untuk desa-desa yang tidak bisa kita bantu kan, semisal dia butuh air, butuh apa, lampu jalan kita. Jadi mereka ini
dan ini yang sudah kita bagikan tidak dapat lagi. Nah, jadi kalau ditanya dana desa itu harus kita prioritaskan apa yang memang perlu untuk desa kita. Kalau kayak dibilang 3 Bolong ini desa terluas dan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Cirebon. Ya, itu jelas. Dengan penduduk terbanyak. Bisa ditanya. 3 Bolong ini kalau aku nggak salah data dari pemilihan kita ada 1.200 kakak. Dengan judul desa berkembang. Mayoritas kita pertanian dan perkebunan. Kita bukan menggunakan PTPN atau kebun apa, kita nggak ada. Hanya satu desa Perkampungan Pasar berbatasan dengan PTPN 4 dari 20. Itu pun tidak berdampak dengan kita karena sudah dibatasi aliran air ada kan. Jadi dana desa itu setiap tahun penggunaan dana desanya tergantung prioritas masyarakat yang ada di Bangka. Tidak bisa ditentukan oleh satu dua orang. Karena pemerintahan desa itu beda dengan perkantoran. Pemerintahan desa itu beda dengan perusahaan. Kepemimpinan kepala desa pun itu pasti berbeda dengan kepemimpinan kepala perusahaan. Kepala perusahaan pasti dia prioritaskan apa yang penting. Kepala desa harus mementingkan yang lebih penting dari kepentingannya. Oke. Lagi. Ya. Apa itu namanya? Apa itu? Dua. Iya. Jadi bentar lagi udah. Pertama juga tadi. Suruh tuh yang pertama. Itu dari saya 2 tahun lebih berubah. Karena kita tahun ini kita di angka 965.375. 965.375 dari dana desa. 963. Kalau dana bagi hasil pajak retribusi daerah itu sama semua kok itu. Jadi kalau dibilang orang misalnya ada benar, karena desa itu nyampe ke 1 meter. Tapi kalau dibilang kau tahu dengan ADN, kau tahu dengan TBH dan PHBND tadi. Tapi kalau dana yang turun, ada dana desanya, dana desa tertinggi Kecamatan Cilemani. Kalau perbandingan sama yang tahun lalu pasti turun. Dia ada turun 10 itu. Karena gini, nggak bisa kita pastikan dia tiap tahun turun. Jadi gini, dana desa itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, ini kita bahas turunnya dulu. Turunnya itu dia menentukan dari PMT tadi, stuntingnya. Kalau stunting desamu tinggi, dan desamu pasti naik. Terus stunting, nah itu kasar-kasaran cingkring lah kan. Nah itu kurang gizi lah istilahnya. Dana desa itu bisa naik dari pelaporannya. Nah, siapa yang melaporkan? Kita melaporkan itu melalui IDM, Indeks Desa Membangun. Dari situ kau tahu berapa sebenarnya jumlah pendudukmu, berapa dia yang bisa dibilang ibu hamilmu berapa dalam desa itu, balitamu berapa, lansiamu berapa, baru stuntingmu berapa, baru keluarga tidak mampumu berapa. Itu mempengaruhi. Nah, kalau dibilang kami
kalian baca-baca berita tentang adanya efisiensi keuangan dari negara, jelas. Kalau dibilang berimbas nggak sama desa? Bahkan kalian bisa tanya beberapa sekolah, mungkin yang di negeri, kalau kita bicara itu Polmed lah kita bilang sekarang, Politeknik Negeri Medan berimbas. Orang itu harus daring 2 minggu, uji coba efisiensi keuangan. Kita dan tahun ini dari persenan tadi kita untuk BLT 15%, ya, ketahanan pangan kita 20%, dan itu sudah arahan dari pemerintah pusat, tidak bisa diganggu gugat. Berarti dari situ kan sudah kurang dia 35% untuk pembangunan desanya, kan itu dia. Jadi dari situlah nanti kita bagikan dia di dusun dia dapat apa, bisa apa dibangun, di dusunmu dapat apa, lampu jalannya tadi dapat berapa, harus kita keluarkan dulu 35% dari berapa, kan itu dia. Jadi kalau itu pasti mempengaruhi ke jumlah penerima manfaatnya BNPB ini. Otomatis kita sekarang 15% dari 963 tadi, jumlah penerima BLT kita tahun ini jadi turun 40 orang dibandingkan tahun lalu. Pasti karena kenapa, daya tampung sudah turun, ketahanan pangannya meningkat untuk mendukung program presiden tadi kan. Itu ya. Kalau ada kalau di sini kita gimana bilang? Kalau uang kita nggak bisa, nggak transparan. Karena keuangan desa itu harus berpampang. Siapapun berhak menagih. Tapi kalau kalian tanya, untuk apa tahun ini? Nah, itu yang belum kita bisa bicarakan untuk apa. Karena kita masih, kalau di kami bilangnya pengajuan. Pengajuan ini artinya apa yang mau kita buat, apa yang mau kita kerjakan. Jadi kita nggak bisa tahu apa, karena kan masih hitung-hitungan lah. Kita masih hitung dulu apa yang bisa. Itu bisa kita dapat jadi yang tahu. Makanya aku bilang tadi tahun lalu kita ada lampu jalan 5, pembangunan beberapa park irigasi kita ada 2 tahun lalu. Ya itulah. Oke, apa lagi? Kali-kali ya apa? Apa yang mau kalian tanyakan? Kalau kalian menjadi bendara itu jadi kamu dulu. Ini dari mana ya kalian? Gue dari mana? Dari aku tinggalnya dari Santa, katakan Santa, dari 300. dari Oh, ada lagi? soal fasilitasnya. Fasilitas yang mana ini? Di desa 13 ini ada nggak fasilitas yang bisa untuk masak pagi atau balai pertemuan?